satu poin yang paling penting yang saya ingat sampai hari ini, saya simpan, bahwa saya hari ini dengan karakter saya, pribadinya saya hari ini, itu juga produk dari lapangan Pancasila Bowai. Iya, betul. Jadi lapangan Pancasila Bowai, saya tidak melihat bahwa itu hanya sebuah lapangan sepak bola, tempat bermain, tidak. Iya. Bagi saya secara pribadi, dan saya yakin untuk saya punya adik-adik Emil, mereka sependapat bahwa lapangan itu sekolah. Lapangan itu sekolah. Turnamen legend di Bowai ini kan ada, Bowai Cup. Bowai Cup ya. Nah, tentu masyarakat juga tidak mau kalau Bowai Cup ini tidak ada lagi. Ya, benar. Tentu tidak mau. Ya. Misalnya kemarin kalau pertandingan home Putra Nage terjadi Persibon Borneo itu kalau terjadi di lapangan Pancasila pasti ceritanya berbeda. Lain, ya. Ceritanya berbeda dan euforianya berbeda. Luar biasa beda sekali, pasti. Ya. Bagaimana menurut kamu dua sepak bola di kita Bowai ini sendirilah? Mungkin sebelum ke Pajen mantan pemain Athena ya. Benar saya kupas sedikit bahwa di Pasar Abu ini, khususnya di Bowai, di Pasar Abu ini kan ada satu klub yang kalau saya bilang legend juga dia. Itu yang namanya Athena. Sebelum Bowai Cup pertama digulir apa segala macam event-event selanjutnya yang lebih itu, dulu itu pertama itu Athena. Dan trust masyarakat besar tuh di Athena. Itu kepercayaan masyarakat terhadap Athena itu cukup luar biasa. Yeah. Cukup luar biasa. Lalu kami membuktikan itu dengan menjadi juara waktu itu. Waktu pertama kali gulir itu kami membuktikan itu sampai kami juara. Lalu saya sendiri pelakunya. Bowai Cup. Di Bowai Cup 1 yang pertama kali di jalan. Athena juara. Dan saya ini pelakunya. Siapa itu? Saya pelakunya. Kalau saya ingat, mohon izin saya sebut satu nama saja yang menjadi. Saya pikir bahwa sosok ini idolanya saya juga. Itu Tommy Jemu. Itu playmaker hebat di waktu itu. Iya. Itu luar biasa sekali. Saya bermain bersama dengan dia dan puji Tuhan waktu itu kami bisa meraih sampai prestasi dan kami juara. Iya. Itu luar biasa sekali. Artinya itu kepercayaan masyarakat luar biasa terhadap kami. Dan waktu itu juga luar biasa. Saya melihat bahwa di Bowai sendiri ini punya potensi, pemain berpotensi itu cukup banyak. Bahkan sampai sekarang juga luar biasa sekali. Luar biasa sekali sekarang. Saya lihat anak-anak usia baru sekarang ini cukup bagus dia punya. Bicara sepak bola itu usia sekarang ini luar biasa sekali. Dan rugi ya kita Bowai kalau tidak fasilitasi mereka. Yang menjadi kendala sekarang kita adalah fasilitas. Ini kita cari terbuka. Bicara sepak bola, bicara prestasi, berarti ada faktor yang harus mendukung prestasi itu sendiri. Salah satunya adalah fasilitas. Nah, ini yang perlu. Nah, untuk di Bowai sendiri sekarang ya di desa-desa ini sudah lagi gencar-gencarnya untuk pembenahan sarana, fasilitas yang berkaitan dengan lapangan itu luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Betul ya? Iya. Kita di Bowai ini memang kita nih sebenarnya bukan siapa-siapa di Bowai juga. Iya. Apalagi saya. Ini kacang-kacang di Bowai. Tetapi karena mungkin kita ada hasrat dalam kita punya diri itu, bahwa kita punya keinginan bahwa Bowai semakin hari harus semakin bertumbuh dalam segala bidang. Bahkan sampai kami diri Tuki Api kami sendiri itu juga sebenarnya hasrat kami hanya satu, Pak Jimmy. Kami punya hasrat itu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan Bowai itu sendiri. Dengan adanya podcast mungkin kita jadi satu-satunya podcast di Bowai. Dan itu sebelum orang mengapresiasi kami sudah mengapresiasi kami diri sendiri. Bahwa kami berusaha untuk membantu. Membantu bertumbuhnya Bowai itu sendiri. Nah, kita kembali ke olahraga ini kan
bagaimana kita mau bertumbuh kalau kita punya sarana begitu-begitu saja, ya, begitu. Mungkin dari Pak Jen ada, saya tadi Pak Jen mulai tembak tadi saya lihat, mulai tembak Athena. Pak Jen pasti punya cerita. Kamu kan pemain bola di Bowai dulu. Bagaimana ceritanya kamu? Kalau dia cerita Athena. Baik, kalau di sepak bola di Bowai, Pak Jimmy dari usia lebih senior dari saya, jadi mereka lebih dulu angkatan terdahulu. Setelah itu muncul generasinya kami. Pak Jen, ya, generasinya kami. Kenapa saya selalu punya prinsip gini, hidup itu harus belajar dari pengalaman. Cara untuk belajar dari pengalaman adalah dengan refleksi. Betul. Refleksi yang kita padukan dengan konsep-konsep. Iya. Output dari perpaduan antara refleksi terhadap pengalaman dengan konsep tentunya akan menghasilkan pengetahuan baru yang lebih nyata, lebih kontekstual, lebih real. Artinya prinsip saya itu saya petik dari perjalanan saya di sepak bola amatir. Saya selalu bilang sepak bola amatir sepatutnya tidak terkesan profesional. Di sepak bola amatir. Jadi kenapa saya selalu katakan sepak bola bermanfaat? Dulu 2005, 2004 itu tingkat perkelahian pelajar antar SMA di Kecamatan Bowai ini cukup tinggi. Iya. SMA Clemens, SPP, kita hanya punya tiga SMA, satu sekolah kejuruan. Itu 2005 kisaran itu tingkat perkelahian antar sekolah cukup tinggi. Kemudian ada salah satu tokoh sepak bola, pegiat sepak bola, Om Peter. Om Peter gua mewadai kami semua anak-anak SMA waktu itu dalam satu tim. Bikin klub, bikin timur Bintang Timur. Jadi itu ada SPP, ada SMA France, SMA Clemens. Harus kita akui bahwa pemain sepak bola kalau kita mau omong itu rata-rata geng di sekolah. Itu hampir sebagian besar. Artinya punya ngaruh lah di sekolah. Ketika kelompok yang punya pengaruh di sekolah ini dikumpulkan jadi satu komunitas positif, ternyata ada dampak. Tawuran tadi redam. Hebat. Itu awalnya. Perlu diingat kami untuk latihan Bintang Timur itu saya dari Lego sekitar 1,5 kilo. Zaman itu belum punya sepeda motor, ojeknya masih jalan juga jarang. Masih begini, begitu saja dulu. Hampir setiap hari kita jalan kaki 1,5 kilo hanya untuk ke lapangan Pancasila Bowai. Di situ kita berkumpul. Ada anak Lego, anak Nages Padi, Rabu, anak-anak SMA France, SMA Clemens, SPP. Kita berkumpul dalam komunitas yang positif Bintang Timur. Akhirnya perkelahian antar pelajar kita bisa redam. Lanjut dari situ dibentuk tim berikutnya Putra Nages sekitar 2006. Setelah Bintang Timur jadi Putra Nages. Berisi pemain yang sama. Ya. Jadi di sekitar 2006 itu kalau kita mau omong tim-tim dari Bowai ini masih sangat kesulitan untuk menghadapi tim-tim dari luar, terutama dari Ngada. Itu sangat sulit. Artinya kalau mau secara kualitas bermainnya belum bisa imbangi. Puncaknya setelah kita berproses dengan tim Putra Nage ini 2008 pembukaan Bowai Cup 2008 saya tamat SMA, kami bersama dengan ketua komisi perwasitan mentor saya dari dulu itu Pak Om Ino. Bersama dengan Om Ino, puncaknya 2008 pembukaan itu tim dari Ngada, salah satu tim besar dari Ngada, pembukaan berhadapan dengan Putra Nage. Kita bisa tahan imbang 1-1 di 2008. Kita awal sekali itu awal sekali. Mampu mengimbangi tim dari Ngada. Dulu nama besar saya masih ingat sampai sekarang, Om Joni Lopi, Om Joni Dopo, itu nama-nama besar di zaman itu, saya masih ingat. Kita bisa mengimbangi mereka. Luar biasa. Artinya ada progres. Sepak bola Bowai ini ada kemajuan. Walaupun Pak Jen harus jalan 1 kilo. 1,5 kilo datang latihan. 1,5 kilo. Ada progres. Sejak saat itu kita sudah mulai
sepak bola bawah mulai diperhitungkan, sudah mulai diperhitungkan. Oh, PN itu tim bukan tim yang luar biasa sekali, tapi tim yang punya, mampu mengimbangi. Mampu mengimbangi lah, sudah mulai diperhitungkan dan muncul dari PN ini mulai muncul bibit-bibit baru seperti adik Emil Dailena itu pernah menjadi pemain terbaik atau top skor di Piala Gubernur. Itu tumbuh dari PN, dari Putra Nage. Betul. Artinya ada proses, ada progres. Jadi itu sejarah singkat tentang sepak bola saya secara pribadi dengan sepak bola di bawah. Betul. Dan satu poin yang paling penting yang saya ingat sampai hari ini, saya simpan bahwa saya hari ini dengan karakter saya, pribadinya saya hari ini, itu juga produk dari lapangan Pancasila Bowai. Iya, betul. Jadi lapangan Pancasila Bowai, saya tidak melihat bahwa itu hanya sebuah lapangan sepak bola, tempat bermain, tidak. Bagi saya secara pribadi, dan saya yakin untuk saya punya adik-adik Emil, mereka sependapat bahwa lapangan itu sekolah. Lapangan itu sekolah. Ini teman-teman, ini ternyata ini malam kita dapat satu, menurut saya ini maknanya luar biasa. Kita tidak omong lapangan apa, tapi yang saya mau tekankan di sini, saya tangkap dari Pak Jen bahwa kalau kita omong olahraga itu memang dia punya sarana itu lapangan, apalagi sepak bola. Nah, kenapa lapangan itu penting? Bukan hanya tempat bermain. Lebih dalam lagi Pak Jen bilang lapangan itu adalah sekolah. Nah, sekolah yang berarti mereka ini alumni dari tamatan dari sekolah yang dalam bentuk lapangan. Saya yakin kalau pertanyaan ini disampaikan ke semua yang pernah terlibat dalam lapangan yang sama dengan saya, pasti sepakat. Siap, betul. Artinya teman-teman pencinta Tuki Api, kita tidak sedang berbicara soal keadaan lapangan kita sekarang, tidak. Kita sedang berbicara tentang sepak bola di Bowai, dan sepak bola di Bowai sekarang sudah mulai ada geliat, sudah mulai ada titik naik berkembangnya, tetapi kita butuh sarana utama yang namanya lapangan. Itu intinya. Intinya kita tidak sedang berbicara bahwa ini begini, ini begitu, tidak. Dan itu bukan kapasitas kita. Itu bukan kapasitas kita. Kalau kita mau sepak bola di bawah ini terus bertumbuh, kita tidak bisa pungkiri bahwa di bawah kita tidak ada lapangan sekarang. Dan itu harus diakui. Harus diakui. Pak Jimmy bilang kita harus akui bahwa hari ini kita bawah tidak punya lapangan, Pak Jimmy. Tidak punya lapangan sepak bola yang baik. Tidak punya lapangan sepak bola yang baik. Nah, tentu itu jadi satu kesulitan yang luar biasa untuk kita ketika kita punya mimpi untuk membentuk pesepak bola usia dini, membentuk karakter. Yang tadi saya tertarik sekali bahwa Pak Jen bilang dulu tawuran, kemudian Om Peter membentuk klub, membentuk tim namanya Bintang Timur. Kemudian tawuran itu langsung bisa diredam. Nah, ini pramusim nih. Bagaimana pemikiran teman-teman? Memang kita ada lapangan pilihan. Misalnya SD Bawai, lapangan Olawa. Tapi dari latar belakang, dari cerita-cerita yang lalu, seperti Pak Jen cerita tadi, menurut saya perlu dipikirkan soal keberlangsungan lapangan Pancasila ini. Lapangan Pancasila ini mungkin kita bisa diskusikan sesuatu yang menjadi bukan penyebab, kita tidak ke situ, tapi kita lebih berdiskusi soal pentingnya lapangan ini. Pentingnya lapangan ini. Kalau soal segala sesuatu di balik itu kita tidak, itu bukan kapasitas kita. Kita hanya mau ngomong soal apakah menurut teman-teman lapangan Pancasila ini penting untuk segera dikembalikan fungsinya sebagai sekolah yang menurut Pak Jen tadi.
Lapangan Pancasila menurut Pak Jen pribadi adalah tempat yang membawa dia sampai ke titik hari ini. Entah dia menjadi guru, dia menjadi sosok yang di dalam Putra Naga itu sendiri pemain senior misalnya. Nah itu sekolah menurut dia. Apakah menurut teman berdua ini, apakah perlu atau sesegera mungkin lapangan ini dikembali fungsikan? Gitu? Menurut saya itu sangat penting. Ya. Artinya kita berbicara kebermanfaatan sepak bola, kebermanfaatan lapangan sepak bola, tidak mungkin bisa mengakomodir 100% generasi muda, tidak. Tapi generasi muda dengan potensi di sepak bola terakomodir di situ. Sama seperti teman-teman Pak Ari dengan teman-teman lewat musik itu berarti anak-anak dengan potensi musik terakomodir ke situ. Sama seperti anak-anak dengan potensi sepak bola terakomodir ke situ. Kita tidak bisa paksakan mereka untuk bergabung di sesuatu yang bukan menjadi bagian dari diri mereka, diri mereka. Ketika kita tidak punya lapangan, mereka tidak punya tempat untuk berekspresi lah, mengekspresikan apa yang menjadi bagian dari diri mereka, sepak bola yang sudah menjadi bagian dari diri mereka. Pilihannya itu bisa berbahaya. Iya betul. Mereka bisa lari ke hal-hal, misalnya lari ke geng-geng, lari ke hal-hal yang negatif lah. Jadi bagi saya ini sangat penting dan sesegera mungkin untuk disikapi. Tentunya bukan kita bertiga, kita tidak berwenang ke situ, artinya untuk yang kita menjadi istilahnya referensi berpikir lah. Mungkin teman-teman senior orang-orang toko-toko di bawah ini mungkin bisa berpikir lah. Kita sekedar memberi referensi berpikir sesegera mungkin. Seperti saya gambarkan kisah dulu bahwa melalui tim Bintang Timur kita bisa redam tawuran antar sekolah, antar pelajar. Jadi untuk saat ini sesuai dengan perkembangan zaman seperti yang Pak Ari sampaikan tadi, kita bisa meredam hal-hal negatif lainnya selain perkelahian antar pelajar lewat aktivitas sepak bola. Dan aktivitas itu terjadi di lapangan. Terjadinya di mana? Bangunan sekolahnya mana? Itu sudah. Guru? Artinya baik, benar juga apa yang disampaikan Pak Jan itu baik sekali. Artinya kita tidak sedang memaksa, sama sekali pihak-pihak lain untuk, artinya bahwa sesegera mungkin kan tidak mungkin ya. Tapi kita perlu flashback kembali ke belakang bahwa kita omong sepak bola seperti yang saya katakan tadi, bahwa bicara sepak bola bicara prestasi tuntutannya adalah fasilitas. Kembali ke fasilitas. Kembali ke fasilitas. Sekolah yang ada di bawah ini, kita langsung saja, ini sekolah yang ada di bawah ini, macam kami yang profesi sebagai guru olahraga, lebih spesifik guru olahraga ini kan sangat membutuhkan sarana ini, sangat membutuhkan fasilitas ini untuk bisa mengimplementasikan apa yang kami ajarkan terhadap anak didik kami. Begitu. Ini kita butuh. Artinya itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa seperti yang disampaikan Pak Jen tadi, bahwa dari lapangan ini saya pikir punya sejarah loh. Punya sejarah. Betul. Dan dari lapangan ini tuh dia ada banyak manfaat, ada hal-hal yang luar biasa sekali yang kita dapat dari lapangan ini. Betul. Soal bagaimana bentuk karakter anak dari lapangan ini bisa, seperti yang disampaikan tadi, bisa menekan, meminimalisir perkelahian antar pelajar. Itu datangnya dari mana? Dari lapangan ini. Lapangan ini dibentuk. Lapangan ini sebagai wadah untuk bagaimana membentuk karakter anak. Bangunan sekolah lah. Bangunan sekolah seperti Pak Jan sampaikan, bahwa lapangan itu sebagai sekolah juga. Betul. Dan kita butuh itu. Dan ada dampaknya. Ketika dia dialihfungsikan, ada dampak. Dampaknya terhadap kita punya generasi-generasi sekarang. Generasi-generasi sekarang. Betul. Kehilangan generasi. Kita kita ikut ambil bagian dalam satu event. Lalu ketika hasilnya bicaralah hasilnya yang kenyataannya bahwa lain daripada yang kita harap. Saya pikir kita jangan
Jangan saling menyalahkan lah di antara kita. Artinya hal yang perlu kita menjadi PR buat kita bahwa fasilitas kita tidak punya dan kita harus akui itu. Kita harus akui. Kedepan ini kan banyak event. Banyak event yang salah klub di bawah ini akan ikut ambil bagian. Dan itu terjadi di kecamatan bawah. Seperti kemarin ya Pak Jimmy, saya mungkin potong sedikit. Ketika turnamen pramusim home away kan. Nah Putra Naga ini kan klub bawah. Ketika dia harus menjalankan laga home. Kita tidak punya lapangan. Akhirnya teman-teman saya apresiasi, saya melihat ada semangat yang luar biasa sekali, benar. Semangat yang luar biasa di teman-teman Putra Naga sendiri. Jujur saya waktu nonton di Kelimado pulang dalam jalan kita bola lapangan, jalan dari tengah lapangan untuk ke jalan besar, jalan pulang. Saya lihat ada teman-teman dari Putra Naga bereskan lapangan, angkat kembali jaring. Berarti itu mereka menunjukkan tanggung jawab mereka sebagai home-nya mereka. Nah, pada lapangan itu bukan kita punya. Begitu. Jadi memang kebetulan ini media sosial. Ini Tuki Api ini bagian dari media sosial. Saya pikir tidak salah kalau kita omong soal lapangan Pancasila ini, dan mudah-mudahan kami ke depan ini bisa untuk undang lagi orang-orang tertentu. Saya mengharapkan bisa undang orang-orang tertentu yang berkaitan dengan bukan persoalan sebenarnya. Ini kan sebenarnya bukan masalah, hanya urusan waktu mungkin, timingnya. Jadi mungkin nanti ke depan kita bisa berusaha untuk berdiskusi lagi. Tapi memang bahwa kita butuh sesegera mungkin lapangan ini. Lapangan ini. Kita kasih contoh saja, selain untuk sepak bola. Kita sekarang misalnya upacara kemerdekaan, kita tidak ada lapangan juga. Kita apel, kalau mau semua unsur harus apel, kantor camat tidak muat. Kemudian yang berikut, dari segi sosial itu sendiri, teman-teman berdua, saya lebih melihat bahwa kita ini masyarakat juga butuh hiburan. Misalnya kemarin kalau pertandingan home Putra Naga terjadi Persibon Borneo itu kalau terjadi di lapangan Pancasila pasti ceritanya berbeda. Ceritanya berbeda dan euforianya berbeda. Pasti. Saya keluar sedikit, pacuan kuda. Itu terjadi di lokasi yang agak jauh dari kota Bawai. Tapi luar biasa. Antusias penontonnya luar biasa. Luar biasa antusiasnya. Nah kita bayangkan kalau 1-2 pertandingan itu terjadi lagi di lapangan Pancasila. Dan saya pikir itu sangat dirindukan. Semua masyarakat bawah ini sangat merindukan bahwa ada event yang kembali diselenggarakan di sini. Betul. Sebenarnya momen yang pas pramusim kemarin. Seharusnya laga home-nya Putra Naga itu terjadi di sini. Betul. Tapi apa mau dikata, situasi dan keadaan juga seperti ini ya, ternyata harus memilih untuk home-nya di luar daripada dia punya kandang sendiri. Kemudian turnamen legend di bawah ini kan ada Bawai Cup. Nah, tentu masyarakat juga tidak mau kalau Bawai Cup ini tidak ada lagi. Benar. Tentu tidak mau. Apalagi sekarang kita lihat klub Indobidi ada, klub-klub desa banyak sekali sudah banyak bermunculan. Jadi mungkin memang setelah kita menyadari bahwa penting untuk dikembali fungsikan lapangan ini, kira-kira siapa harus bertemu siapa begitu. Artinya kita bukan bilang kita mengerti sekali soal lapangan ini, tidak, tapi bahwa bagaimana caranya supaya bisa segera nih. Berat ya? Memang jawaban yang sulit. Tapi
tentu kita juga tidak mau kalau sepak bola di bawah ini untuk lapangan besarnya itu anak-anak tidak punya lapangan. Kita tidak mau kita tidak mau. Nah, anak sekolah ini, kita punya anak sekolah ini, kalau saya mau bilang lapangan Pancasila ini jadi titik sentral tadi, makanya dia bisa kasih ketemu. Banyak sekolah di sekitar ini. Kemudian ketika dia dialih fungsikan menjadi, kita langsung sejak ke bawah dia jadi pasar. Ya. Saya punya perasaan pribadi itu begini, Guru. Walaupun hari ini atau minggu depan pasar di dalam lapangan itu dibongkar, lapangan itu baru bisa dipakai bermain itu mungkin bisa 1 tahun. Butuh waktu. Nah, butuh waktu. Semakin lama lapangan ini dipakai menjadi pasar, kerusakannya semakin tinggi besar, dan akan semakin butuh lama waktu pemulihan.